Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang keadaan market crypto hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau berterima kasih kepada kalian semua gitu ya. Kenapa? Karena channel ini baru saja, channel Michael Wayan yang baru saja hit 30.000 subscribers. Sekarang kita di 30.300 gitu ya. Jadi terima kasih semuanya untuk sudah support channel ini ya, penonton-penonton yang setia. Dan mungkin kita akan langsung aja masuk ke dalam update market crypto hari ini. Kalau misalnya kita lihat untuk sekarang memang market relatif ada koreksi normal sebenarnya seperti itu. Nah, kita lihatlah keadaannya bagaimana. Kita lihat Bitcoin masih koreksi, tapi ini sudah mulai ada recovery phase sih kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita langsung masuk aja terjun ke dalam Fear and Greed Index seperti biasa. Untuk di Fear and Greed Index kita di 75 ya. Jadi sebenarnya kita increase dari keadaan kemarin karena memang kemarin kalau kita bandingkan dengan harga Bitcoin ada kenaikan gitu ya. Oke, beberapa on-chain analisis yang kita akan masuk dulu. Sebenarnya ini ada Twitter dari si Willy Woo ya. Jadi dia bilang ini Bitcoin 2021 lalu ini Bitcoin 2028. Jadi dia sedikit menyamakan antara Bitcoin dengan internet gitu ya. Crypto dengan internet lah. Istilahnya seperti itu kita lihat. Here is the projected worldwide Bitcoin users expressed in the internet years. Jadi ini kalau misalnya kita bandingkan ya, waktu di internet 1997 ini tuh Amazon, kalau kalian tahu Amazon ini masih menjadi toko buat jualan buku. Istilahnya seperti itu di tahun 1997. Welcome to the Earth biggest bookstore gitu ya. Lalu kalau kita lihat di tahun 2010, ini pun beda. Dari bookstore sekarang dia udah menjual beragam macam barang gitu ya. Bisa ada jam tangan, ada elektronik dan lain-lain. Makanya kita lihat evolusinya atau inovasinya tuh benar-benar berubah. Banyak sekali seperti itu ya perubahannya yang cukup signifikan. Lalu dia ada satu lagi di sini dia juga menggambarkan tentang Apple dengan Bitcoin juga gitu ya. Kita lihat Apple 1997 masih seperti ini ya. CPU-nya, lalu kita komputer-komputernya, lalu sekarang kita lihat sudah pakai iPad, iPhone dan lain-lain seperti itu. Jadi memang perkembangan teknologi itu sangat-sangat cepat sekali gitu. Jadi kita harus adaptasi dan ini juga termasuk dengan cryptocurrency juga gitu ya. Nah, mungkin kita langsung masuk dulu ke chartnya dulu gitu ya sebelum kita masuk ke berita. Jadi kita masuk ke chart. Yang pertama kita akan bahas lalu Bitcoin USDT. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini Bitcoin USDT kita kemarin sudah sempat tarik trendline ya, tarik trendline dan ini sebenarnya sudah ada kebobol. Hari ini ya kita lihat ini sudah ada penurunan lebih dari trendline ini. Jadi sebenarnya udah ada istilahnya kita sudah ada breakdown. Tapi sebenarnya ini kan belum bisa dinamakan belum konfirmasi. Konfirmasinya itu kapan? Konfirmasi itu akan terjadi untuk closing daily candle-nya juga. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau kita lihat dengan keadaan market seperti ini ya, kita Bitcoin di sekitar 47.300. Jadi sebenarnya ini kita masih di support ini. Masih di support karena intinya kita masih di atas trendline lah. Istilahnya seperti itu. Jadi masih aman kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kita lihat untuk sekarang kalau misalnya let's say waktu dia closing kita di atas lagi, berarti mungkin ada kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikannya lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin kita lihat dulu nih, bahas dari worst case scenario. Apa yang terjadi kalau misalnya dia closingnya malah ke bawah lagi. Jadi dalam mungkin pagi-pagi gitu bisa turun di bawah misalnya ke 46.000. Kita juga akan membahas skenario itu. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu nih, kenapa dia bisa turun ke sini ya? Kenapa dia bisa turun ke dalam sini? Nah, ini ada beberapa berita. Sebenarnya kita lihat dari yang pertama. Bitcoin is 200-day moving average support as 2 billion option expired nears. Jadi memang kita tahu ada options yang mau expired, optionnya Bitcoin yang mau expired juga. Jadi biasanya kalau di tengah-tengah kita sudah mau menjelang ekspirasi untuk option juga, itu bakal terjadi increase in volatilitasnya juga. Jadi ada volatilitasnya bakal naik. Kira-kira seperti itu. Dan ini dia juga udah bilang Bitcoin is again experiencing moderate price turbulence. Jadi akan ada sedikit naik turun lah, turbulence gitu ya. While heading into the monthly options expiration. Jadi ekspirasinya itu kapan? Ekspirasinya itu pada tanggal 27 Agustus. Jadi besok, tapi mungkin besok waktu Amerika Serikat gitu. Mungkin besok malam baru kita terjadi adanya ekspirasi. Nah, lalu kita lihat juga pembahasannya di sini. Ini sudah biasa gitu ya. What we are seeing is typical. Sebelum expired bakal ada increase in volatility gitu ya. Akan naik volatilitasnya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang kita harus lihat juga adalah market generally biasanya market itu akan rebound setelah monthly settlement. Jadi setelah optionnya expired, jadi mungkin Sabtu minggu depan atau weekend mungkin kita akan rebound. Kira-kira seperti itu. Ini adalah bullish news yang pertama. Jadi kita tahu nih kenapa Bitcoin sekarang kenapa Bitcoin sempat turun ke bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita udah tahu alasannya apa. Lalu kita tahu juga mungkin weekend ini akan ada kenaikan gitu ya. Karena memang sudah expired juga. Jadi udah selesai. Lalu bukan hanya itu,
Selanjutnya itu kalau kalian tahu nonton video yang mana nih, mungkin kita nonton video yang ini, rumor Bitcoin kembali ke 30.000 di bulan September. Di situ kita membahas tentang tapering event gitu ya. Dan salah satunya adalah si Jerome Powell. Jerome Powell ini adalah ini Federal Reserve atau The Fed, Central Banknya Amerika ini punya chairman, jadi ketuanya juga, istilahnya seperti itu. Dan ini kita bisa lihat ekonomis atau pengamat ekonomi, mereka bilang bahwa mereka nggak expect Powell untuk memberikan taper announcement this week gitu ya, karena dia juga akan ada pidatonya juga, kalau nggak salah di tanggal 27 Agustus juga. Jadi nanti kita lihat nih perkembangannya bagaimana, dan kalau misalnya tidak terjadi tapering, itu bisa aja memboost gitu ya untuk financial market juga, karena berarti bukan September, kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang lebih cukup masih bullish lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah the second good news, sebenarnya seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam beberapa hal nih. Tadi kita lihat sempat Bitcoin turun, dan ini sebenarnya turunnya pas juga. Kita bisa lihat di exponential moving average 20-nya yang kita sering pakai ya, EMA 20-nya kita bisa lihat di sini dia benar-benar hit. Lalu seperti yang dibilang juga di sini 200 day moving average support. Di sini kita juga bisa lihat kalau misalnya kita matikan yang exponential moving average-nya. Di sini MA-nya ya, MA5, MA200-nya nih yang warna merah. Ini kita juga lihat nih, di sini ada supportnya. Jadi dengan hal ini kita lihat bahwa di sini adalah level. Mungkin bisa tertahan, mungkin ini sudah jadi bottom-nya. Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk juga nih ke dalam beberapa Twitter. Kembali lagi Twitternya si Plan B, kita nggak usah bahas lagi Twitter ini, tapi yang kita harus ingat adalah dia sudah memberikan price prediksi harganya di bulan Juni loh, 20 Juni gitu ya, dan dia lihat Agustus itu kita harus closing di atas 47.000. Kalau sekarang kita sudah di atas 47.000 ya, jadi sekarang udah cukup tepat lah. Tapi ya kalau tadi kita lihat pada saat Bitcoin di bawah, itu kan sebenarnya kan belum, kita masih di bawah 47.000, kira-kira seperti itu. Jadi ini akan menjadi salah satu kita punya referensi juga. Lalu yang ke ini ada juga Will Clementi, dia adalah salah satu analisis juga, masih muda orangnya, 19 tahun ya. Dia bilang, I think the large portion of this short term move is probably over. Jadi sebelumnya sebenarnya kemarin dia juga ada bilang bahwa dia adalah sekarang lagi short term bearish. Dia cukup bullish untuk long term, tapi untuk secara short term dia agak bearish. Kenapa dia bearish? Kenapa dia point of view-nya bahwa Bitcoin bakal turun? Karena kalau lihat dari on-chain indikator analisisnya, dia lihat bahwa supply-nya Bitcoin itu di exchange naik. Kita bisa lihat nih, supply-nya Bitcoin di exchange naik. Nah, dengan adanya exchange-nya naik gitu ya, artinya apa? Artinya orang-orang itu moving mereka punya Bitcoin ke dalam exchange gitu. Artinya mungkin mereka akan melakukan trading, mereka akan melakukan penjualannya juga gitu ya. Yang dulunya di hardware wallet, sekarang sudah di dalam exchange untuk melakukan trading lah, istilahnya seperti itu. Lalu tapi sekarang kalau untuk sekarang dia bilang update-nya dia nih baru beberapa, lihat nih jam 8 malam ya, dia bilang bahwa I think the large portion of this short term move is probably over. Jadi mungkin kalau menurut dia majornya udah selesai gitu. Mungkin kita akan melanjutkan kenaikan lagi lah, istilahnya seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke dalam tadi kita sudah singgung sebentar, kita akan masuk lagi ke dalam chart Bitcoin. Nah, kita bahas nih, kalau misalnya Bitcoin turun lagi tuh bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya kita nggak usah panik dulu sih, karena saya lihat kalau kita lihat Bitcoin misalnya turun lagi ya di sini. Kalau untuk supportnya sendiri saya lihat ini di daerah 44.000. Kenapa? Karena di sini juga kita kalau misalnya kita pakai retracement Fibonacci ya, mungkin kita sudah ada retracement Fibonacci sebenarnya. Kita mana nih? Nah, ini ada Fibonacci retracement yang kita ambil. Sebenarnya kalau misalnya seperti ini kita bisa lihat di level 0,5-nya ini juga akan menjadi support, dan di support awalnya ini kembali lagi ke dalam waktu kita membentuk baseline kita. Nah, kita di sini ada membentuk baseline, dan base kita di sini di sekitar 44.000. Jadi ini kalau misalnya kita turun lagi, ya di sini adalah worst case scenario kita, di mana kita kembali lagi ke 44.000. Ini support kita lah, istilahnya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita turun, let's say kita turun, yang saya lihat ini sebenarnya ini, kita ada potensi untuk membuat ABC correction wave. Jadi nggak usah panic selling juga. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau misalnya kita mengalami penurunan yang akan dilakukan tuh seperti ini. Kita turun misalnya seperti ini, kita akan ada relief rally, di mana orang-orang di sini ada demand, makanya ini akan membentuk volumenya juga naik gitu ya. Makanya kita akan naik, mungkin kita akan retest trendline sebelumnya, sebelum kita ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, yang harus dilakukan adalah kita harus time the market, di mana kita bisa take profit di bagian ini gitu ya, sebelum dia turun pada saat dia relief rally. Karena ini juga yang kita bisa lihat nih previous scenario,
Dimana kita turun jauh, tapi di sini kita dari lift rally kita naik ke atas gitu. Kira-kira seperti itu sih. Kalau untuk kalau misalnya ini worst case scenario-nya ya, karena saya lihat sih sebenarnya weekend ini kemungkinan besar kita akan bullish lagi, kembali melanjutkan kenaikan, kira-kira seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat dari volumenya juga, kita lihat dari volume. Nah, kalau misalnya kita lihat dari volume, sebenarnya ini volume kita ini lama-lama kalau kalian perhatikan ya, udah menurun gitu ya. Volume kita menurun. Ini hampir sama dengan yang previous case kita sebelumnya, yang di sini nih. Dimana volume kita menurun, tapi tiba-tiba volume kita ada lonjakan gitu ya. Ini hampir sama, kita udah menurun juga. Nah, kita tinggal butuh nih satu loncatan volume. Dan biasanya loncatan volume ini akan datang mungkin ya besok atau mungkin waktu weekend juga setelah optionnya expired juga. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kita harus menunggu dulu lah. Ini belum bearish, waktunya belum bearish karena di sini kita lihat kita masih aman sih kalau sekarang. Masih tergolong aman. Kita nanti harus lihat closingnya itu di berapa gitu ya. Lalu mungkin kita lihat dari time frame 4 jam juga. Sebenarnya kalau kita lihat dari kemarin, di time frame 4 jam mungkin kita bisa lihat, ini kita matikan dulu ya yang lain, jadi lebih mudah untuk kita perhatikan. Ini kita delete. Nah, kemarin kita sudah sempat bilang juga nih, sebenarnya di sini ada resistance line, dan kemarin sebenarnya sempat dia mau breakout dari resistance line tersebut. Tapi tetap kita tuh harus lihat dulu nih, breakout itu bakal terjadi breakout ketika ada volume yang cukup kuat juga. Kira-kira seperti itu nih. Kita perhatikan di sini ya. Nah, di sini kan dia ada resisten, lalu di sini dia mau breakout nih. Sebenarnya dia udah keluar nih dari trendline-nya, tapi kenapa dia turun lagi? Karena kalau kita perhatikan dari dia punya volume, kita bisa lihat di sini di waktu candle hijau yang cukup ada kenaikan 2,6% ini, dia naik cukup lumayan, volumenya tinggi gitu ya. Tapi pada saat dia breakout, ini volumenya langsung mengecil gitu ya. Dan di sini adalah indikasi di mana ini mungkin bisa terjadi false breakout, dan benar-benar terjadi false breakout juga. Makanya kemarin saya sudah sempat bilang mungkin ada kemungkinan kita bakal tes kita punya support gitu, karena sedikit tanggung kalau kita turun di sini doang gitu ya. Ada sedikit tanggung, karena lebih baik kita turun sampai kita hit ke dalam support kita sebelum kita melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Lalu kita kalau kembali ke time frame one day, kalau dengan skenario kita berarti gimana nih? Kalau skenario ini, kalau misalnya Bitcoin bisa closing di atas candle di trendline ini, mungkin kita akan mengalami kenaikan lagi. Dan kembali lagi saya taruh target untuk ya mungkin di bulan Agustus ini kita bisa closing di atas 53.000 lah, atau mungkin di atas 50.000. Hopefully kita bisa, asalkan kita harus bisa closing di atas trendline ini, kembali lagi seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari time frame weekly, kalau di time frame weekly sebenarnya hampir sama, tapi saya ini lagi berharap mungkin untuk minggu ini kita agak sedikit cool down. Jadi artinya mungkin minggu ini kita mungkin bisa closing di candle merah di sekitar 48.700. Ini juga cukup oke. Kenapa maunya candle merah? Karena kita sudah 5 minggu ini berturut-turut candle hijau gitu ya. Dan kalau misalnya marketnya healthy, kita harus ada candle merah juga. Untuk apa? Untuk membalance. Jadi biar balance aja gitu ya. Jadi biar artinya oke, kita agak sedikit cool down, berarti artinya kita mungkin bisa melanjutkan kenaikan lagi di di minggu terakhir Agustus dan di awal September. Kira-kira seperti itu untuk hit di 53.000. Tapi kembali lagi ini hanya kemauan dan kita harus lihat lah nanti update-nya bagaimana. Hopefully sih mungkin weekend ini masih bisa naik. Kira-kira itu saja sih video saya untuk update untuk ini. Jadi kita nggak usah panik dulu karena masih bagus kira-kira semuanya. Nanti coba saya update lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.